Halo Rek, kembali lagi bersama di Bisik-bisik Bincang-bincang Fasik. Oke, kali ini kita kedatangan dua tamu. Yang di kanan saya ada Mbak Nabila. Di sisi di sisi kiri saya ada Mas Fikri. Nah, oke, kali ini kita akan membahas tentang seperti konflik perasaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin kita akan menanyakan ke sisi kanan dulu, yaitu Mbak Nabila. Oke, saya beri pertanyaan dulu. Enaknya gimana wis? Aku yang tanya apa Fikri yang tanya ke Mbak Nabila? Terserah. Gimana Mas? Ya benar. Gimana sih? Ini aja wis biar adil, biar kan aku lah hostnya ya. Ya. Wis. Jadi pas pergi, Mas apa? Fikri ya. Oh, aku dengarnya Firdi. Jadi Mas Fikri tanya-tanya ke Mbak Nabila kayak kenapa sih cewek itu harus kayak selalu apa namanya ya, mau pacaran itu gak tau pacaran sih Mas, tapi ya apa ya kayak kenapa sih cewek itu selalu friendly ke cowok gitu. Nah kayak gitulah pokoknya. Oke ya, mending Iya kan kamu hostnya Mas. kalau aku pinter kayak percintaan ngono Rek. Duh, temenan ini guys, aku tentang kayak hal-hal percintaan itu guys, soalnya apa gurung merasakan merasakan ini yo guru. Wis tak tanya ke Mbak Nabila langsung wis. Oke. Nah, saya mau kasih satu pertanyaan dulu ke Mbak Nabila sebelum ke Mas Fikri ya. Ya. Pertanyaan pertama itu kenapa cowok kalau keluar harus ngabarin dulu ke ceweknya? Ya harus ngabarin. Ya karena kan ya kalau penting ya dikabarin. Kalau maksudnya kalau kemana-mana nggak ngabarin, misal tiba-tiba hilang kan, daripada nanti kita overthinking kan jadinya bertengkar kan nggak enak. Mending ngabarin kan. Sekecil apapun itu harus ngabarin. Oke. Gimana tanggapannya Mas kalau soal dari Mbak Nabila tadi? Menurut Anda sebagai laki-laki, gimana tadi pertanyaannya? Saya gak nyimak tadi semua. Waduh, kalian mikirin omongan tandung ini ya dikira. No, bukan gitu Mas. Tadi itu pertanyaannya kenapa cewek maaf. Kenapa cowok harus ngabarin ke cewek dulu kalau mau kemana-mana gitu loh Mas? Kalau saya sih alhamdulillah gak pernah ya. Gak pernah maksudnya gak pernah ngabarin. Oh Gitu, jadi selalu ngabarin. dia mau keluar Keluar rumah. oke, dia selalu ngabarin, bahkan dia mau ke toko pun ngabarin gitu. Waduh, terlalu protektif ya Mas. Ya nggak protektif. Ya emang harus ngabarin. Loh, kok gitu konsepnya? Iya kan, iya benar. Gimana sih? Jadi saling mendukung biar masuk jodoh ini. Jadi bisa jadikan Rek ya. Nah, oke, cukup pertanyaan kedua yo. Ya. Kenapa pas cewek cowok kayak keluar kayak apa namanya hadit ya? Ya. Nah, si ceweknya gak mau bandani dengan maksudnya gak mau apa? Gak mau ngeluarin uang. Patungan ya, Oh, patungan sama iya. cowoknya. Jadi kayak semua kayak bensin makan dan lain-lain cowok yang Yang ngajak siapa? ceweknya lah, misal. Ceweknya. Ya soalnya gimana ya? Nggak tahu sih. Mesti Waduh, ini kelihatan. kelihatan apa? Maksudnya mbaknya bisa aja keluar sama cowoknya terus mbaknya gak mau patungan, nah gitu. Ya kalau itu sih tergantung lakinya kan. Kalau dia sadar diri ya pasti kan bayarin semuanya. Tapi posisi sudah sadar gimana? Maksudnya kalau mau spiritual ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya udah, berarti ya udah gitu cowoknya. Gimana tanggapannya Mas
Ya gini ya, sebenarnya pacaran itu fungsinya itu adalah sebagai simulasi kehidupan pernikahan. Nah, Nah, jadi kita sebagai laki-laki harus bisa melatih jawab. skill kita untuk mentraktir perempuan. Karena nantinya dalam menikah semua itu yang biayai laki-laki. Ya, benar. Jadi itu harus terbiasa sejak pacaran gitu. Terbiasa sejak pacaran maksudnya. Nah, Saya nggak setuju dah. tapi kalau misalkan kondisinya ceweknya yang lebih kaya, ya harusnya ceweknya. Ya, gak bisa. Loh, kan adil itu namanya. Terus cowoknya buat apa? Ceweknya Ngabisin uang. cowoknya ganti jadi bapak rumah tangga. Masuk seperti itu. Jadi kayak dunia terkebalikan. Nah, Jadi kayak cewek yang kerja, cowok berumah tangga, ngurus rumah tangga maksudnya gitu loh. Cukup adil kan? Enggak. Kok enggak? Ya kan pacarnya laki harusnya. Tapi di sinetron banyak loh kayak gitu. Ya udah sinetron aja. Di sinetron terus di konten TikTok no banyak. Iya wes selesai dah. Oke, sekarang pertanyaan ketiga yo. Pertanyaan ketiga itu kenapa cewek tidak bisa memahami perasaan cowoknya kalau kayak bad mood terus capek atau apa, malah si ceweknya itu apa kan garai ngono loh. Ya kan itu kan cowoknya belum bilang sebelumnya kalau laki bad mood atau enggak, laki nggak enak, laki capek, harusnya kan ngomong, gak tiba-tiba tak hilang kabar terus marah-marah gitu kan. Bisa jadi sih temenan masih. ya itu emang bener yang biasanya cowok itu kalau ada masalah itu disimpan sendiri gitu. Lagi capek, lagi ada masalah, disimpan sendiri. Kadang ya tiba-tiba dilampiasin ke pacarnya gitu. Tapi ya nggak berarti cewek gak gitu juga. Kadang tiba-tiba bad mood gitu. Kadang bad mood aja simpel banget gitu. Kayak ditanya, kalau misalkan aku jadi semut kamu masih sayang nggak? Ya kan bener. Itu kan dijawabnya salah, udah langsung bad mood gitu. Kan kalau salah kan berarti gak cinta kan. Terus jawabnya gimana ya bener? Ya harusnya jadi tanamnya. Kan jadinya sehidup semati. Kan lahan mati. Bukan. Tapi kan coba kada di tanah. Capek ah. Iya. Ana sing di pohon. Ya terserah mau milih yang mana. Terus Ya bos. Gak bisa berkata-kata urek. Jadi saling melengkapi mereka berdua ini. Ya bener kan mbak, mas? Ya. Loh, maksudnya saling apa? Kayak bercerita kayak tadi tuh, kayak konspirasi semut di tanah, ada yang di pohon, di air. Yes. Oke, pertanyaan keempat ya. Ini sampai pertanyaan kelima aja kalau suka tanya. Untuk pertanyaan keempat, apa itu namanya? Kalau contoh aja mas ya, ceweknya mas ke mas kayak aku mau pergi ke mall lah, kok tiba-tiba perginya ke klub gitu, gimana mas? Bombastic side eye. itu beda kasus, beda tanggapan. Kalau misalkan seperti contohnya di Mas Adi, ibaratnya ke mall, tiba-tiba ke klub, saya ikut. Agak lain. Gila. Maksudnya ikut nemenin terus diajak ke tempat yang lain, Kemana? ke rumah. Rumah siapa? Rumahnya dianterin pulang. Dulu dibilangin kok bisa ke klub gitu. Gitu. Oh, berarti dinasehati mas Yanti. Dinasehati dengan baik. Dijalankan ke arah yang benar. Oke, masuk. Nah, gimana tanggapannya mbak? Apa tadi? Oh, ke klub itu ya? Ya itu. Bohong tadi bro. Ya bisa aja kan pas dia sebelum bohong itu ada masalah sama lakinya, terus kan kayak malas, terus kayak cari pelampiasan. Bisa masuk. Ya masuk kan? Lah kan main ke klub Iya, sama cowok lain. kan sama cewek, Kan ada cowoknya. kan gak kenal. Kalau kenal,
Ya kan satu sukanya sama cewek semua. Kalau ada bos, Ya itu. itu Kayak cowok cewek. Loh, tapi Apa? banyak loh join circle cewek ini. Tapi kan dia gak suka, maksudnya gak bakal kan selingkuh sama kan ya gak mau sama kita. Berarti gitu kan. Iya. Kan sama cowok maunya kayak kamu ini. Loh, kalau masih normal mbak masih suka sama cewek. Intinya biasanya saya suka ke kamu. Kak. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir. Apa ya Nay? Ada masukan bang? Udah pernah ketawa gimana? Ada masukan nggak? Apa? Pertanyaan kelima yang terakhir. Gimana mas mbaknya? Kenapa? Iya monggo. Iya kenapa apa? Kenapa cowok itu kalau kita marah gak peka? Malah kayak padahal dia yang buat salah. Terus tapi dia itu ngerasa gak ada apa-apa. Alamak. Kenapa? soalnya Gak sadar diri. Maksudnya gimana? Malah ketawa mas. Belum dijawab. Oh enggak, ketahuan. sebenarnya itu kalau dalam posisi saling marah memarahi gitu ya kan. Misalnya cewek itu gak pernah mau ngomong, jadi marah gitu, marah gitu. Ya kan marahnya gara-gara pacarnya, gara-gara lakinya. Iya tapi kan nggak mau ngomong. Ya kan harus peka. Kenapa? Ya harus. Kenapa harus peka? Ya berarti kalau peka berarti tahu salahnya apa. Kalau nggak tahu kan harus dikasih tahu. Ya kan malas, perempuan kan mau di itu, di ngerti, Ya, terus ingin kalau mengerti. nanti gimana kalau misalnya punya anak, anaknya nggak tahu, apakah anaknya harus peka? Ya perempuan nggak sadar. Tapi sebetulnya. Iya. Tapi ada betulnya loh mbak. Nah gimana itu? Jadi saatnya kalau misalkan ada yang punya salah, mungkin ada yang salah yang sampai bikin marah, itu ya harusnya dikasih tahu lah. Ya harus peka dulu. Ya kan nggak tahu. Ya harus tahu. Harus ingat-ingat sebelumnya nggak masalah apa. Kenapa kok bisa ini jadi marah? Enggak bang, ngerasa gimana? Ya. Menurut kan soalnya dalam sebuah buku Wah, dalam sebuah buku Robi itu sebenarnya manusia, hubungan antar manusia itu biasanya terjadi kesalahpahaman yang dimana yang satu menurutnya tidak apa-apa, tapi yang satunya merasa terbebani dengan itu. terlalu berat mas pembahasannya. Gimana itu? Yes, intinya itu loh, intinya itu laki-laki harus lebih peka, harus lebih bisa mengerti. Terus cewek nggak harus gitu. Ya, cewek itu kayak cermin. Cermin. Iya, cewek itu bakal Terbuat dari pasir. hahaha. Ya, ya harus itu ya. Ya kalau cewek itu apa ya? Bakal apa sih namanya itu? Tahu, tanya yang mau tanya Bakal saya. ngelakuin hal sama yang dilakuin sama cowoknya. Oh berarti. Jadi lepas gitu ya. iya gitu. Cewek itu. Jadi kalau misalkan cowok bayarin pas ngetik, cowoknya juga bakal bayarin. Ya kan beda pembahasan beda. Kan katanya cermin. Ya boleh sih, tapi kan ya tergantung cowoknya juga. Berarti kalau kita beliin mobil, dia bakal beliin kita mobil juga. Ya kan mobilnya kita nggak minta. Tapi kan saya sih. Ya udah ngasih aja. Tapi kan katanya Berarti kan nggak ikhlas. enggak emang. Ya udah ngapain ngasih? Kan katanya cermin tadi. Ih, Capek ah. ya. Tuh malah adu nasib ya. Malah adu nasib ya. Saya cuma membenarkan logika. Berarti masnya main logika ya. Main logika. Masnya main apa? Mbaknya main emosi berarti. Enggak. Biasa. Oh tadi kok agak emosi. Enggak, biasa. Nyantet. perempuan masuk mangkit. Iya Mas Sanjay. Sampai mana? Oke berarti Nyaman. kesimpulannya berarti cowok sama cewek itu sama aja kan? Iya, mau nggak sih? Loh. Eh.
Fleksibelnya Iya, saya sebenarnya sama aja, cuma caranya kayak beda. Sama-sama manusia. Ya, saya sama manusia, cuma ada yang beda dikit. beda mbak. Boti itu. Itu belok kalau itu. Itu spesies lain. Iya, spesial hal itu. Spesies lain. Oke. Oke, Berarti bisa disimpulkan lagi cewek sama cowok sama aja berarti. iya, semuanya cewek sama cowok sama aja. Sama aja lagi. Iya. Sama boti aja. Kalau buat itu dari planet lain. Terus tidak ada yang kita makan lagi atau mau ada masukan lain? Nggak usah nanti bertengkar. Gak usah. Duh. Mending bubar aja. Iya, mending bubar aja ini. Yo sabar. Oke, Jamilun. Sudah jam segini. Apa namanya? Awam-awam karena nih. Gak tahu. Musim-musimnya anak-anak bertengkar sekarang. Iya, Ya kayak kalian berdua ini. enggak. Saya nyantai dari tadi. Alamak. Saya nyantai. Tadi emosi gitu. Enggak. Masnya tadi nyantai main logika. Saya sangat santai. Ya, terima kasih untuk Mbak Nabila dan Mas Fikri sudah menyempatkan waktu untuk podcast di sini. Jadi kalau mas gabut aja. Gabut. Berarti Mas cuma gabut kayak gini. Iya, mas ada kerjaan. Waduh, Layak. wes sudah terdengar lagi. Oke. Jadi Mas Fikri sama Mbak Nabila sudah menyampaikan perasaannya mereka di podcast ini. Untuk episode selanjutnya bakal lebih seru lagi dan jangan sampai lupa ketinggalan di episode selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Subscribe ya, subscribe ya. Jangan lupa bagikan terus video ini biar viral ya. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih Mbak Nabila, Mas Fikri. Oke, Dalam saya lagi. sampai jumpa kembali lagi. Dadah.